kembali lagi bersama Sub di sini dari Good Girl Game On. Hari ini kita mau main game lagi nih. Nah, kita kan udah pernah main PC game, udah pernah main konsol game, terus udah pernah main tabletop game juga. Hari ini kita mau main yang beda, yaitu mobile game, game yang ada di HP. Nah, kali ini kita kedatangan temanku. Dia adalah seorang dokter. Temanku dokter nih. Kita kenalin aja langsung. Dia adalah Dokter Gohan. Hai Dokter Gohan. Jadi Dokter Gohan ini emang suka main game juga. Kalau lagi misalnya lagi gak ada pasien, lagi gak jaga ya Dokter Gohan. Iya. Jadi di waktu luangnya Dokter Gohan main game. Nah, biasanya Dokter Gohan sukanya main game apa nih? Game-game apa ya? Game-game handphone sih yang bisa dibawa kemana-mana juga sih. Mobile game sih. Mobile games, tapi single player games juga. Iya, beberapa juga kayak Mobile Legends kan bareng-bareng ya sama teman dulu. Ya. Nah, kebetulan hari ini kita emang mau mainnya Mobile Legends nih sama Dokter Gohan. Jadi gimana? Kita mau langsung aja main? Ya, langsung aja lah. Oke, kita mau langsung main nih. Oke, kita udah di lobby nih. Kita mau 3 lawan 3. Nah, aku milih siapa ya? Kayak one-one aja. Mana-mana aja ya. Oke. Nah, Dokter Gohan pakai apa? Apa ya? Bentar. Mage aja, mage. Mage. Ini berarti ya. Si siapa tuh yang kucing? Nana ya? Nana, lucu. Ya, Bisa Dok, ngeluarin oke. Molina. Oke. Nanti temenin aku ya. Oke. Aduh, deg-degan. Deg-degan ya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till Bentar. the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oke. Kita musuhnya siapa aja nih? Ada Melissa. Ada Melissa, ada Lilia, sama ada Hilda ya. Oke. Ini kita ke Gold Lane dulu Ya, ya. ke bawah aja. Wih, sama Melissa tuh. Bukan itu Melissa kan? Iya, itu Melissa. Oke. If only I could be taller. Dengar nggak tadi Wan-Wannya ngomong apa? Masa katanya dia bilang if only I could be taller. Ini mas banget. Mungkin ya nanti Wan-Wan kalau udah gede ya. Iya, harus tunggu puber sih. OMG ya, dulu pas aku puber tuh mana kepikiran deh. Kayak buat tambah tinggi, banyak yang dipikirin selain itu. Iya, masa puber tuh dialami orang secara beda-beda. Kadang emang sulit juga sih. Iya, dulu waktu aku puber, kalau aku sih permasalahannya tuh tiba-tiba muncul bau badan gitu. Kayak yang dulunya nggak pernah aku alamin. Kayak aku kan senang main basket, senang olahraga, main futsal. Jadi lumayan nyebelin gitu sih, keringatnya tiba-tiba jadi bau, dulunya mah enggak. Pengalaman bentar ya. Pengalaman puber emang penuh kejutan sih gitu. Nggak nyenengin juga gitu. Tapi ya itu kondisi yang normal kok. Kayak munculnya rambut ya, atau bulu di bagian tertentu di tubuh. Bahkan ada beberapa orang yang jerawatan atau kayak penambahan berat badan. Oh iya tuh dulu temanku waktu SMP kayak ada yang tiba-tiba kelihatan berisi, terus jadi beda banget gitu pokoknya. Kalau kata orang glowing gitu. Terus tapi karena dia jadi berisi tuh malah apa ya? Dia malah ngerasa insecure. Jadi kayak nggak percaya diri gitu ya. Ya, padahal sebenarnya lemak itu bagian penting juga sih buat tubuh perempuan gitu. Dan perubahan berat badan itu juga sama penampilan di masa siklus menstruasi itu hal-hal yang normal kok sebenarnya. Iya, waktu aku dulu awal dapet tuh, waktu aku awal mens, banyak banget yang bilang kalau siklus aku tuh harusnya 28 hari apa. Tapi setelah aku hitung gitu, siklusku nggak nyampe segitu, masih belum teratur kali ya. Jadi tunggu nih, Melisanya lagi mau ngambil keong. Kita ganggu aja. Ganggu. Bentar. Dikit lagi dia. Let's go. Ada dia. Aduh, nggak pas lagi. Oh, kena deh. Bagus. Mantap. Gimana? Mundur, iya. Jadi apa ya, masih belum teratur gitu siklusnya. Gimana sih kira-kira caranya biar siklus menstruasi kita tuh normal? Oke, jadi emang sebenarnya itu kesalahan persepsi yang umum sih gitu. Kalau siklus
menstruasi harus 28 hari. Padahal sebenarnya 28 hari itu cuma siklus rata-rata aja. Kalau normalnya sendiri tuh berkisar 21 sampai 35 hari sih biasanya. Sedangkan perdarahan menstruasi sendiri itu berlangsung kurang lebih 3 sampai 7 hari. Nah, kalau misal Sup merasa hal itu adalah yang normal, ya artinya baik-baik aja dan normal gitu. Oke, jadi siklus normal 28 hari itu mitos. Karena rata-rata orang siklusnya segitu gitu kan, nggak bisa orang satu dengan orang lain punya siklus yang sama kan. Aku banyak banget dulu waktu lebih muda dari ini, ya, sekarang belum tua kok gitu. Waktu aku lebih muda, aku banyak banget dengar hal-hal tentang menstruasi kayak gini. Jadi bisa aja hal-hal yang aku dengar itu mitos ya. Kayak dulu parah banget tuh sampai ada temanku yang bilang kalau darah mens itu bisa diolesin ke pipi untuk mencegah jerawat. Kayak skip dulu gak sih? Iya, jangan ya gitu. Banyak banget mitos dan hoax ya tentang menstruasi gitu. Kayak ada yang percaya kalau lagi menstruasi nggak boleh minum soda. Padahal sebenarnya itu nggak ada dasar ilmiah yang berkaitan langsung sih. Itu nggak benar. Oke. Dokter Gohan kamu di mana? Ya, Aku bentar sendiri. lagi pulang abis. Oke. Ya, terus aku tuh juga kadang nemu iklan gitu ya, kayak buat sabun kewanitaan, terus tisu untuk vagina, spray buat vagina, spa buat vagina. Nah, itu menurut Gohan sebagai dokter gimana? Kayak emangnya kita perlu ya produk-produk kayak gitu? Oh, produk ini ya, produk kewanitaan gitu ya. Sebenarnya masalah pertama dari iklan itu tuh cara mereka menyebut istilah vagina. Sebenarnya vagina itu di bagian dalam ya. Oke. Kecuali sesuatu yang didesain buat dimasukkan ke vagina, kayak misalnya tampon atau menstrual cup, pernah dengar nggak? Sebenarnya itu nggak ada benda asing lain yang boleh dimasukkan ke dalam vagina, apalagi sabun gitu kan. Karena vagina itu sebenarnya dia bisa membersihkan dirinya sendiri, nggak perlu bantuan kita. Mantap, auto cleaning gitu, kayak hal-hal di cyberpunk gitu ya. Ya mirip-mirip lah gitu. Semuanya itu sebenarnya ada fungsinya, bahkan kayak rambut kemaluan atau kita sebut istilahnya pubes ya. Itu juga dia juga punya fungsi gitu. Oh ya, bagian luar dari reproduksi wanita ya, maksudnya kemaluan wanita itu namanya vulva. Oke. Yang vagina sendiri tuh bagian dalam gitu maksudnya. Oke. Bagian vagina tuh cuman boleh dicuci pakai air. Kalau mau dicuci ya pakainya air gitu, nggak bisa pakai sabun gitu. Kalau mau pakai sabun sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Cuman pilih sabun yang kayak hipoalergenik, terus yang nggak ada tambahan parfum. Jadi sebenarnya nggak perlu produk-produk khusus kayak pewangi gitu nggak perlu. Tunggu deh, kalau emang kita nggak perlu pakai sabun atau produk khusus kayak gitu, kenapa banyak banget ya sabun sama produk yang dijualin? Soalnya kayak banyak orang mengira kalau mereka perlu pakai produk pembersih khusus biar tetap bersih atau mengurangi bau. Padahal kan aroma itu normal ya gitu. Kayak bagian itu gitu, nggak seharusnya wangi bunga kan? Iya, emang wanginya kayak gitu. Iya gitu. Mana banyak produk-produk ini malah bisa merusak atau mengganggu pH alami tubuh. Nah, kalau pH-nya terganggu bisa bikin keputihan. Oke, pH tuh itu ya, asam gitu ya. Harusnya asam ya, normalnya asam. Terus, kita kemit dulu nih, ada Hilda. Kuat nih. Aduh, Dapat. Ya, nggak kuat sih. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang keputihan, keputihan sendiri itu normal nggak sih, Dokter Gohan? Keputihan, ya normal sih, kecuali pas lagi nggak normal. Gimana tuh? Gini, kalau kamu ngerasa itu normal, mungkin emang kondisi yang normal gitu. Sebenarnya keputihan itu normal terjadi pada wanita, misalnya mendekati siklus menstruasinya sendiri atau setelah menstruasi gitu kan. Oke, itu biasa terjadi gitulah ya, normal. Karena itu pengaruh hormonal gitu kan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tuh keputihan yang normal itu dia warnanya bening atau putih kayak teksturnya kayak putih telur gitu loh. Tapi kalau misal keputihannya agak kekuningan gitu kan, terus warnanya atau kuning kehijauan gitu kan, terus
ada bau nyengat, terus ada gatel, terus bahkan rasa nggak nyaman di perut bawah. Pokoknya disertai dengan keluhan-keluhan lain. Nah, berarti itu yang nggak normal. Nah, kalau misalnya muncul kayak gitu, mendingan langsung pergi ke dokter aja sih. Gitu. Oke. Jadi kayak misal muncul keluar lendir keputihan gitu selama menstruasi itu masih wajar sih, itu normal. Oke. Terus apalagi sih hal-hal yang bisa terjadi selama siklus menstruasi itu? Sebenarnya tiap orang beda-beda ya. Kalau pas lagi menstruasi itu keluhannya apa? Ada yang nggak bisa satu tipe siklus tuh jadi patokan gitu. Oke. Jadi kadang menstruasi yang ini sama yang kemarin satu orang pun bisa keluhannya beda gitu. Apalagi sama orang lain gitu kan. Mungkin ada yang perubahan pada keputihan, terus ada ngerasain kram perut ya kan. Terus gatal atau nggak nyaman di area payudara gitu kan. Pusing, terus capek. Terus bisa juga perubahan suasana hati ya, kayak mood swing gitu. Itu juga termasuk ya. Dan itu nggak cuman terjadi pas lagi dapat atau menstruasi, bisa juga pas sebelum menstruasinya, atau kita sebut premenstrual syndrome. Jadi itu bisa terjadi kapan aja sih. Gitu. Banyak juga ya gejalanya, kayak mood swing aja termasuk gitu ya. Oke. Sebenarnya nggak semua orang bakal mengalami semuanya, gitu kan? Cuma ya itu kondisi yang mungkin bisa aja terjadi gitu. Bahkan ada juga orang yang sama sekali nggak ngerasain gejala itu. Aku nggak ngerasain apa-apa kalau lagi dapat. Oke. Tapi ya setiap orang pasti punya pengalaman berbeda kan. Tapi kalau seandainya muncul keluhan tersebut ya itu kondisi yang normal gitu aja. Selama keluhan tersebut tuh nggak mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Iya. Kalau sampai nyerinya bikin ngerasa nggak nyaman atau nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, aktivitas sehari-hari terganggu, ya berarti mending ke dokter aja sih. Kalau aku pribadi sih gejala yang aku lumayan sebel gitu ya, itu kayak lelah gitu sih, kayak sering lelah sama paling kantong kering, dompet kering. Jadi kayak kita kan butuh untuk menyisihkan uang gitu buat beli kebutuhan selama menstruasi gitu, kayak lumayan, dan harganya kan lumayan gitu, terus pilihannya macam-macam, harganya macam-macam juga gitu kan. Terus bikin bingung gak sih, kayak gara-gara ada macam-macam, harganya macam-macam gitu, kayak mana sih yang harus kita beli gitu? Oh iya, benar sih. Selain bingung juga ya, rasanya kayak gimana ya, tiap bulan gitu kita harus mengeluarkan uang buat beli produk-produk menstruasi gitu kali ya. Gimana ya, karena mau nggak mau kan jadi kayak harus beli gitu loh, kayak kalau udah memang harus beli gitu, menurut dokter Gohan sendiri produk yang direkomendasikan tuh apa sih, kayak yang tepat gitu? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ya, ketika menstruasi itu kan produk yang paling sering digunakan ya, yang paling banyak digunakan itu kan pembalut ya. Itu kayak udah umum banget ini. Pads ya. Iya betul. Tapi sebenarnya masih banyak opsi lain yang bisa digunakan ketika kita sedang menstruasi. Kayak tampon atau menstrual cup, pernah dengar nggak? Iya pernah. Bahkan ada juga tuh sekarang kayak celana menstruasi gitu. Oh iya, itu baru. Sebenarnya nggak ada yang mana yang paling bagus atau ini salah ini benar, itu nggak ada. Gitu. Cuman yang paling penting ya harus disesuaikan sama kebutuhan dan budget aja sih gitu. Lebih nyaman yang mana, budgetnya gimana kayak gitu. Pas di kantong gitu ya. Lagian tuh kan sebenarnya pilihan buat pembalut aja tuh ada banyak banget, kayak ada yang bersayap, terus ada yang efek semriwing, dingin, ada yang buat malam, buat siang gitu. Cara taunya gimana ya yang cocok buat aku tuh, yang gimana gitu? Sebenarnya yang perlu dipertimbangkan cuma satu sih, yang paling penting. Yang pertama kita nggak alergi. Ya kan? Itu yang karena kan ada orang yang mungkin kalau ada yang ngerasa tapi kayak efek dingin itu tadi, dia bisa ngerasa nggak nyaman kan. Tuh, alergi misalnya gatal atau kenapa gitu. Yang paling penting itu daya serap pembalutnya. Jadi kalau memang keluarnya lagi banyak, ya pakai yang dia bisa nyerap lebih banyak tuh. Kalau misal lagi sedikit, ya cukup yang biasa aja.
supaya nggak bikin bocor gitu kan. Terus yang sisanya ya kayak tambahan aja, misalnya kalau pengen yang nggak gerak-gerak gitu, misalnya mungkin bisa pakai yang wings gitu, tapi yang itu bukan suatu hal yang harus pakai produk yang begini begitu, enggak sih, gimana nyamannya aja sih sebenarnya. Oke, jadi sesimpel cari yang nyaman aja ya buat kita. Aduh, aku mati nih. Ya ada bentar. Iya, pakai yang nyaman aja. Terus yang penting itu kali ya, apa namanya, jam gantinya kali ya, biar nyaman juga. Oh iya, itu juga penting sih. Jadi kayak setiap 3-4 jam sekali kalau bisa diganti. Kalau memang lagi banyak banget, bahkan 2 jam udah ngerasa penuh gitu kan, rasanya beda ya. Tergantung flow. Nah itu ganti aja nggak apa-apa, tapi maksimal 4 jam ganti. Kecuali kalau kita tidur ya. Jadi pastiin sebelum tidur ganti dulu pakai yang baru. Oke. Baru kita tidur. Ini temenin aku ngebuff Iya boleh. biar nggak dicuri. Oke. Terus kalau menstrual cup sendiri gimana? Kayak aku sering dengar tentang menstrual cup, tapi kayak ada yang pro, ada yang kontra gitu, ada plus minusnya. Menurut dokter Gohan gimana? Bentar-bentar. Menstrual cup itu sebenarnya opsi yang bagus juga sih. Emang agak mahal di depan ya. Tapi kan itu jatuhnya buat jangka panjang, jadinya lebih hemat kan, karena dia bisa dipakai berulang kali gitu. Terus mungkin lebih ramah lingkungan ya, karena nggak harus buang sampah terus-terusan kan gitu. Terus karena dipakainya di dalam vagina, bukan di luar kayak kita pakai pembalut gitu kan. Itu apa ya, mungkin ngerasanya kan lebih nggak ganjel gitu ya, mungkin lebih enak kali ya gitu. Tapi Ada orang-orang yang merasa itu iya, lebih nyaman betul. gitu Ada ya. yang merasa lebih nyaman, tapi ya balik lagi tergantung masing-masing orang kan beda-beda kan. Terus aku dapat Hilda. Nih, aku mau meninggal. Tapi aku dikejar. Risa sama Melisa. Bentar ya. Kayaknya kita harus memberikan Melisanya pelajaran nih, berikan Iya, dia habis ini. pelajaran. Ayo. Oke. Bersihin minyak dulu. Oke, terus jadi kalau misalnya aku mau pakai menstrual cup, misalnya nih, yang harus aku pertimbangkan tuh apa aja sih? Menstrual cup ya. Pertama ya yang paling penting jelas harus ngerasa nyaman dulu kan buat pasang menstrual cup itu sendiri ke dalam vagina gitu. Kalau emang belum pernah, rasanya pasti agak gimana ya, kurang nyaman gitu ya. Tapi kalau udah latihan atau udah biasa pakai menstrual cup, harusnya cukup simpel sih. Kayak tampon gitu juga kali ya? Iya benar, dia kayak tampon kan harus masuk ke vagina kan. Terus juga perlu dipastikan ukuran menstrual cup-nya itu pas, jadi nyaman gitu. Kan ukurannya beda-beda ya, ada macam-macam jenisnya kan gitu. Kalau sampai belum ketemu yang nyaman, yang pas, ya pasti ngerasanya agak kurang nyaman gitu. Mungkin ya harus coba-coba sampai ketemu yang udah, ini enak nih gitu. Kita bisa nge-wipe out mereka nih. Let's go! Iya, terus aku tuh denger-dengar kalau menstrual cup sama tampon tuh cuman cocok buat mereka yang udah nikah atau yang punya anak gitu. Itu bener nggak sih? Sama sekali enggak kok. Semua orang yang sudah menstruasi sebetulnya aman buat pakai tampon atau menstrual cup gitu. Pakai produk menstruasi mau itu yang dipakai di dalam atau di luar vagina, sebetulnya nggak ada apa ya kaitannya sama keperawanan kamu. Oh, oke. Itu tuh aku sering dengar orang-orang ngomongin keperawanan kalau lagi bahas soal tampon sama menstrual cup. Aku juga sih, kayak di luar sana tuh memang banyak misinformasi tentang badan kita gitu kan. Termasuk soal pubertas dan menstruasi itu sendiri. Tapi ya kayak cara buat menyebarkan misinformasi itu ya satunya dengan pede dan terbuka untuk ngomongin topik ini dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar ini gitu kan. Ya, lagian kan apa ya, kayak ibaratnya tuh tiap orang punya badan masing-masing kan, ngalamin masa puber juga masing-masing gitu. Aneh banget gak sih kalau kita tuh harus malu buat ngomongin itu gitu? Setuju sih. Yaudah, ayo main nih, kita udah mau kalah. Iya nih, kita nih walaupun kilnya lebih banyak nih, tapi kita sebenarnya turretnya mau Udah habis habis. nih. Aduh.
Oke deh teman-teman. Jadi aku sama Dokter Gohan mau lanjut serius main nih. Kan tadi sambil ngobrol mainnya, ini mau serius nih sekarang. Aku mau nyampein aja, jangan lupa follow sosial medianya Good Girl Game On. Kita ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan yang terpenting kita ada Discord gitu. Aku sambil ngebuff, kita sambil dadah-dadah ya Dokter Gohan. Iya, aku pulang dulu juga. Oke, dadah semuanya. Dadah.